ketika kita berbicara tentang al-muharramat, tentang yang diharamkan, dan sampai pembicaraan kita kepada nikah sesuku, itu adalah hak kita untuk menyampaikan kewajiban para ulama mengingatkan supaya kita selamat dunia dan akhirat. Jadi wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dihalalkan selain yang 14 yang muharramat tadi. Maknanya apa? Berarti terjangkaulah di situ nikah sesuku secara hukumnya halal. Nah, tapi wajibkah nikah sesuku? Enggak. Jadi bedakan, statusnya halal, tapi masuk ketika dimasuknya ke hukum dan limo, hukumnya. Kalau diwajibkan, tak ada nama wajibkan. Kalau disunnahkan, tak ada disunnahkan. Nah, kedudukan halal itu, status halal itu secara hukum pada asalnya adalah mubah. Jadi ketika awak mengecewakan halal, hukum asalnya apa? Mubah, boleh. Awak baca wa uhilla lakum, sama jangan tadi sebanyak itu di luar dan nampak balik tadi, kan tak wajib awak menikahi dan sebelah rumah, tak wajib dan sekampung, tak ada. Jadi kalau dulu nama buat aturan, kalau ndak di kampung aku yo tak bisa adik kami, tak ada dia tu. Wajib hendaknya pulang kanak mamak, tak ada yang bisa mewajibkan. Jadi karena itu tidak bisa pula dikatakan kalau berarti nikah sesuku Allah tubuh. Wajib itu, sunat indah. Hukumnya sama dengan yang lain di luar yang 14 itu, boleh dinikahi. Nah, tetapi ketika boleh tadi, sesuatu yang boleh, kalau ada dampak mudarat yang akan tiba, hukumnya bisa bergeser. Tidak sampai ke tingkat haram, maka dia akan jatuh kalau akan menimbulkan mudarat yang kemungkinan seperti tadi terjadi. Kau nikah sesuku, lang rayo balu caronyo. Mi, ayi rumah gadang, mamaknya sinan, mama awak sinan loh. Orang rumah gadang beralik lebih bingung meletakkan awak. Pak di mana keduduk apa? Dalam semando atau jadi tunganai rumah? Lah heboh. Orang bergunjing lu gara-gara awak. Dan anak nanti jadi masalah. Dan pandangan masyarakat akan seperti itu. Susah. Akhirnya menimbulkan mudarat ke keluarga awak. Rencak dihindarilah nama dari kau. Nah, itu juga. Aduh, Umar bin Al-Khattab pernah. Jadi bukan hadis ya. Umar bin Al-Khattab pernah berkata, aghribu fala tudawu. Aghribu apa maknanya? Adalah carilah yang asing darimu, yang jauh dari ikatan kekerabatan kalau kamu mencari pasangan. Fala tudawu, jangan kamu membuat lemah. Nah, sebagian dari pakar-pakar genetika mengatakan ketika gen awak itu terlalu dekat kekerabatan, maka akan melahirkan kelemahan kecil orang ahli itu. Namun tak lo bisa mengulas itu terlalu dalam karena tak ahli, tak kepakaran namun di situ. Tapi ada yang mengatakan seperti itu. Nah, kemudian secara sosial ada kerapuhan hubungan. Nah, banyak orang yang mencelik buruk kawak dan berbagai macam, sedangkan rumah tangga harus dibangun di atas kenyamanan dan kehormatan. Artinya kok ditampuh nalah menikah sesuku kok banyak nan akan dihadapi dan membuat rumit. Rumah tangga tidak mudah membangun itu. Ekonomi payah, sitram baulah berbagai macam kan. Nah, akhirnya dalam kondisi seperti itu ditimbang-timbang, apakah dan mubah kok nyaman menempuh? Oh tidak. Nah, karena itu ulama mengatakan di dalam kemubahan tadi, mubah tadi, karena sebab-sebab tertentu, maka ada ulama yang mengatakan nikah sesuku di Minangkabau itu jalih hendak sampai ke haram. Tingkat kalau akan dihindari hanya makruh, karahah saja. Tidak disukai. Kenapa? Ada mudarat yang akan menimpa, baik secara personal maupun secara sosial. Nah, itulah status kedudukannya tu, nikah sesuku. Jadi karena itu ingatkan, jangan sekali-kali kita mengatakan nikah suku itu haram. Kenapa? Karena
itu memperturutkan manang kalamak dek lidah namanya. Itu yang ditegur oleh Allah dalam surah An-Nahl tadi, wala taqfu ma laysa ma tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haram. Awak tak punya sandaran untuk mengharamkan. Tetapi kalau mengatakan dia halal, halal ma'al akrah, dia halal tetapi makruh untuk ditampuh karena ada risiko yang akan ditimbul, dalam perkara itu tidak ada masalah. Secara asalnya dia bukanlah suatu yang terlarang, tapi terlarang karena sabab. Nah, adakah contoh contoh fatwa lain kalau awak bandingan hukum nikah siri? Secara syariat, Bapak dan Ibu, nikah siri itu jangan diartian dalam makna fikih. Sebab kalau dalam fikih nikah siri itu haram karena dia dirasion sudah nikah niang saya tak begitu tahu orang dah. Tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena nikah ini mesti diketahui orang. Saksi itu gunanya untuk mengetahui pernikahan. Maka ada di sunnah muakkadakan untuk mengumumkan dengan walimatul urus agar orang tahu. Tidak boleh dirahasiakan. Tapi nikah siri yang dimukasi itu istilah awak. Istilah awak itu adalah nikah yang tidak tercatat di lembaga resmi yang berwenang. Walaupun pakai surat, tapi suratnya dibuat biasanya di qadi swasta. Dibuat saja surat salai kalau menikah. Secara hukum syarak, nikah seperti itu atau orang menyebutkan juga nikah bawah tangan, selama terpenuhi rukun dan syaratnya pernikahannya sah. Tapi itu selama nak menikahkan tu walinya terpenuhi syaratnya, kemudian yang dinikahi juga halalnya nikahi, yang menikahi juga seperti itu, tidak ada hambatan apa-apa, maka nikah siri atau nikah bawah tangan itu selama terpenuhi rukun dan syarat maka sah, dan bergaul setelah itu halal. Dan begitu. Tapi kenapa ulama melarang? Atau perdebatan panjang dahulu di Ponorogo, Ambo ikut membahas. Jadi perdebatan, kita melarang nikah siri atau nikah bawah tangan. Kenapa? Karena ada mudarat yang akan menimpa terutama pihak wanita. Itu makanya diharamkan karena apa? Karena mudarat. Pada hukum asalnya apa? Tidak ada keharaman. Itu menikahkan wali dan menikah eko boleh menikah, akad dipenuhi, mahar dibayar, tidak ada dan salah. Secara status hukumnya sah. Tetapi kenapa dilarang oleh ulama? Jangan ditempuh itu. Kenapa? Ada mudarat yang akan menimpa. Apa mudaratnya? Satu, wanita bisa teraniaya. Nyo gantung tak bertali, nyo carain tidak, pulangnya tidak belum. Kedipangan. Mengadu ke pengadilan. Pengadilan ini tanya, masuk surat nikah ibu? Ayo tidak ada. Pengadilan tidak menerima. Kemudian alai, anak kamu buat akte kelahiran, pai catatan sipil, ambo punya anak cia buat akte kelahiran, dari mana anak ibu? Lepaknya kuah, masuk nikah ibu, ndak ada dah. Abadon sekretaris salai, kerepotan nanti jadinya. Akhirnya ada mudarat. Nah, umpama saja laki-laki itulah punya lo babini cia. Biasanya nikah bertambuhan dan banyak dan siri-siri kau. Nah, ketika dia menikah, ya, umpama meninggal laki-laki, statusnya di dalam syariat sama-sama istri, ada perbedaan. Tapi ketika istri yang dinikahi di bawah tangan tadi datang kanan tua mengecekan, manyo hak ambo sebagai istri warisan dari suami ambo. Kecek suami dan cek istri nan tadi tercatat secara resmi, awak awak bini udah telo matan donya. Eko kerete salai ndak awak aku. Maka menuntut. Bawa ke pengadilan, ambo mendapat tu. Kan untuk istri kalau ada anak dapat 1/8. Kan berdua kami itu.
Manyo, kecek pengadilan, bukti ibu menjadi isteri bapa almarhum itu. Kau surek salai, kau nak kami akui dah bu, tak ada lain, tak ada lah. Nah, karena mudarat seperti itu, makanya ulama mengatakan haram hukumnya. Tapi kok di kerajaan dua caranya? Nah, terjadi perdebatan panjang. Akhirnya kalau di kerajaan seluruh itu sah ma'al isim. Muncullah itu sah tapi berdosa. Bagaimana berdosa? Melangganan haram. Haram karena akan menimbulkan mudarat. Di dalam fikih ada tak fatwa nama dari itu dahulu? Ada. Apa tu? Orang solat jo kain maliang. Jadi kalau orang mengkaji fikih, pernah dengar orang solat jo kain maliang. Kain sarung di maliangnya, solatnya jo itu. Solatnya bauduknya batu, rukun dan syaratnya selesai, solatnya sah, tapi nyawa dosa dek maliang kain sarung. Jadi begitu juga ulama mengatakan sah akad nikahnya, tapi berdosa karena melanggar aturan. Yang itu dibuat untuk kemaslahatan. Jadi karena itu Bapak dan Ibu, nah ini yang terus saya ingatkan, berhati-hatilah dalam perkara halal haram. Baik terkait dengan hubungan laki-laki dan perempuan maupun terkait yang akan kita makan, yang akan kita pakai. Itu makanya kan orang mulai sekarang menstigmakan balik. Itulah ya Agus Rizal saja ketua MUI nya kan tak amu dia Agus setiap lah kan macam-macam cerita kini. Ya sudah, ambo kan tak ada memasuk doh. Angku datuk apa-apa sadonya. Ambo cuma memberikan pandangan. Kalau lai tak terima, alhamdulillah. Kalau kaidak ke baju lain nanjale, ambo nanti ketika dihimpun wak sadonya di akhirat, ambo akan ditanggung, akan ditanya tentang pertanggungjawaban dari tugas nambo sandang. Ambo lah sampaikan, ala qad ballagtu. Apa dan ibu-ibu sadonan membaca surat itu, ambo kirim ke DPRD, lah kami kirim ke gubernur, lah kami tembuskan ke berlembaga. Ya sudah. Nah di situ patutlah kami memakaikan fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Beri peringatan. Itu tugas yang bisa engkau jalankan. Engkau tak bisa menguasai mereka. Nah kalau leibo orang Minangkabau, tanah pusaka awak kau, amun tak ingin awak seperti negari-negari lain, mudah bana orang menguasai tanah wilayah. Hanya demi kadang yang mendapatkan keuntungan itu segelintir orang. Nah bukan berarti ambo setuju pula dengan cara-cara kita selama itu yang membuat tanah pusaka itu sama saja indak berproduksi. Itu tidak benar. Jadi nangka dicarian solusinya kini bahwa tanah-tanah wilayah itu mendatangkan manfaat kepada anak kemenakan. Itu yang sedang wak fikir kini tanpa harus merubah status kedudukannya atau memberi peluang untuk berubahnya status dan kedudukan. Tanpa itu tidak perlu doh. Kalau ada nama masalah itu saja nanti peloi. Nanda masalah jadi ungkai-ungkai. Nah setidaknya dengan itu awak masih bisa menjaga kekuatan ekonomi masyarakat awak. Awak tak tahu ke depan. Bapak dan ibu-ibu kini bayangkan lahan itu semakin hari semakin mahal. Semakin hari. Kamu ingat mana dulu surau ketika di Tagaan di Siko? Sejutaan harga tanah. Jutaan harga tanah. Surau wako ketika diletakkan waktu itu 1.750 semeter. Wak Bali tanah dengan pitih wakaf perempuan. Kemudian waktu itu yang punya tanah berwakaf per meter 500.000. Akhirnya wak Bali cuma 1.250.000 ketika itu. Akhirnya bapak dari ibu tanyon tanah di sepanjang bypass ke warang ni. Lai dapat juta tu lai. Nah, semakin hari semakin mahal. Nah, kau ndak tabali dah wak suat lai. Nah, itu saja yang membuat kepedulian nambon. Kok
indak tabali. Orang mudah saja mengecekkan, oh indak kata jua tu bisu, kan cerita kini. Kalau dalam kaum tu ada berampek nan tuo misalnya, orang kalau nak iyo barasi di bali orang. Alai nak kata goda bako nang gayak berampek ko. Ibunya keiko surangnya lobinya demai nala ka gunonyo. Masuk lo kadangnya bisa jo nang besorbal nan datang gitu. Idik ko kamati tanah ndak keribo de awak do. Ancak dilapihkan juga lah. Tu alai ami agi saiko ka bisa lah dibagi-bagi kanak kemanakan. Dek nang gayak ko dek singkek sampai di sini ayolah beko dibagi ayo lo kecewa lainnya tekan selo. Para banyaknya ambo bersuah beberapa kasus ada orang tak setuju kemenakannya. Tapi amak apa lah menekan kau, amak udah lah menekan. Yo kecil amak ambo dulunya minta tanda tangan dah untuk iko, rupanya untuk iko sejadinya. Nah banyak kejadian itu. Lalu pernah ada orang dibawa ke hotel, dia pergi sanang-sanang di situ, kemudian dia pergi uang saku pulang, suruh tanda tangan. Lah tanda tangan je lah. Nah kalau ada tampuannya, selesai itu diri orang. Nah kalau awak protes setelah itu, justru awak berhadapan dengan hukum. Nah lai tahu awak kondisi hukum kini. Nah, jadi karena itulah, jadi jangan disalah fahami seolah-olah MUI mendapek lo di siko. Tak ada dapek dah. Malah nak dapek kini caci maki dari sebagian nenek mamak baru. Maki nak dapek baru. Tak ada untungnya. Tak berlabuh MUI dah. Jadi itu adalah hasil keputusan dari 3 kali mudzakarah yang berakhir dahulu berujung dengan rakorda Majelis Ulama di pasca sarjana UIN Imam Bonjol di Jalan Sudirman. Di situ dulu melahirkan keputusan itu, dan keputusan itu sudah 2 kali kami kirim ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera. Kalau indak didanga jolai ke baju. Itu kira-kira Bapak dan Ibu mudah-mudahan bisa dimaklumi, dan kajian kita cukupkan dahulu. Nanti sebenarnya ayat itu banyak leko persoalannya, karena sebagian orang Syiah nanti menjadikan ayat ini untuk menghalalkan mut'ah. Kenapa? Karena ada bunyinya di situ. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinin ghaira musafihin. Nyo ndak nyo sambung tadi itu. Nyo baca dari famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah. Hanya terjemahkanlah, siapa saja dari itu kamu beristimta, bersenang-senang dengan para wanita itu, bayarlah upah mereka. Hanya artian ujurahunna tu upah. Berarti kan boleh tu awak membayar upah imbalan sebenarnya dari berhubungan seksual. Nah, di sikolah orang Syiah menggantungkan dalil kepada awak boleh mut'ah. Tahu mut'ah? Yaitu seseorang menemui perempuan, kemudian katakan, kamu nak engkau bermut'ah jangan buat atamatta biki, bersenang-senang jangan kau selama 3 bulan barang bayar. Itu berkembang kini di berbagai wilayah, dan situ berkembang Syiah. Berhati-hati, anak-anak gadi awak, anak-anak bujang awak, tolong diketahui, dicari tahu.